Sirene meraung memecah hujan malam. Lampu-lampu ambulans berpendar di lorong parkir gedung tua. Di lantai dingin, seorang pemuda berlumur darah berusaha menahan pintu besi yang hendak dijebol. Di baliknya, seorang gadis tergeletak, napasnya putus-putus, dengan berkas dokumen tercecer di samping tangan gemetarnya. Satu langkah terlambat, dan semuanya berakhir. Satu keputusan salah, dan kebenaran akan dikubur selamanya. Siapa pemuda ini, dan kenapa hidup pewaris konglomerat bergantung padanya? Tak ada yang menyangka, kisah ini bukan tentang uang atau kekuasaan. Yang membuatnya berbeda adalah satu pilihan sunyi yang diambil oleh orang yang selalu diremehkan. Dan inilah alasan kenapa kisah ini mengubah segalanya. Karena rahasia terbesar baru akan terbuka di akhir. Namanya Raka. Setiap subuh, ia mengikat tali sepatu lusuh, memanggul karung, dan menerima upah harian yang tak pernah cukup. Bau semen menempel di tangannya, bukan karena ia suka, tapi karena hidup memaksanya. Ia hidup di kamar sempit, dinding retak, atap bocor. Ibunya sakit, obat sering tertunda. Ayahnya pergi tanpa pesan. Namun Raka memegang satu nilai. Kalau tak bisa kaya, setidaknya jangan mengkhianati nurani. Luka batinnya tak terlihat, tapi setiap penolakan, setiap tatapan meremehkan, menjadi bekas yang tak pernah benar-benar sembuh. Namanya Alena. Pewaris konglomerat yang hidupnya tampak sempurna di halaman depan majalah. Gaun mahal, senyum terlatih, masa depan yang ditentukan. Namun di balik kaca gedung tinggi, Alena tercekik oleh kontrak, intrik, dan amanat keluarga. Ia tahu terlalu banyak. Tentang laporan yang dimanipulasi. Tentang proyek yang menelan korban. Stereotip bilang ia, anak orang kaya yang manja. Kenyataannya, ia seorang penjaga rahasia, dan setiap rahasia adalah ancaman. Hujan turun tanpa aba-aba sore itu, deras dan dingin, seperti kota yang tak pernah peduli pada siapapun yang tertinggal. Halte tua di pinggir jalan menjadi satu-satunya tempat berlindung. Lampunya redup, catnya mengelupas, dan lantainya basah oleh jejak kaki orang-orang yang datang dan pergi tanpa saling menatap. Raka berdiri di sudut halte, bajunya masih berdebu sisa kerja. Tangannya menggenggam payung hitam yang rangkanya sudah bengkok. Payung murah yang lebih sering bocor daripada melindungi. Ia lelah, tapi tidak punya pilihan selain menunggu angkutan terakhir yang seringkali tak kunjung datang. Di saat itulah Alena tiba. Langkahnya ragu, sepatunya licin oleh air hujan. Mantelnya mahal, tapi wajahnya tegang, seperti seseorang yang sedang berusaha tampak biasa di tempat yang sama sekali tidak biasa baginya. Ponselnya bergetar tanpa henti, namun ia mematikannya dengan satu gerakan cepat, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu, atau seseorang. Mereka tidak langsung saling bicara. Dua dunia berdiri dalam jarak 1 meter, dipisahkan oleh genangan air dan prasangka tak kasat mata. Raka sempat melirik, lalu menunduk lagi. Ia sudah terlalu sering merasa, bukan siapa-siapa, di hadapan orang-orang seperti Alena. Angin bertiup lebih kencang. Air hujan mulai masuk ke dalam halte. Tanpa banyak berpikir, Raka melangkah 1/2 meter dan mengulurkan payungnya. Kalau mau, kita bisa pakai ini bareng, katanya pelan, nyaris kalah oleh suara hujan. Alena menoleh. Matanya sempat menilai, bukan dengan merendahkan, tapi dengan kelelahan. Lalu ia tersenyum kecil. Bukan senyum pewaris konglomerat. Senyum seseorang yang akhirnya boleh menjadi manusia biasa. Terima kasih, jawabnya. Mereka berdiri berdekatan. Payung reot itu menjadi atap rapuh yang memaksa jarak mereka menyempit. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Tak ada status. Tak ada kekuasaan. Hanya dua orang asing yang sama-sama lelah oleh hidup. Percakapan ringan pun terjadi. Tentang hujan yang tak kunjung reda. Tentang angkutan yang sering telat. Tentang betapa kota ini tak pernah benar-benar tidur. Tak ada yang istimewa. Tak ada pengakuan besar. Namun Raka memperhatikan satu hal, tangan Alena sedikit gemetar. Dan setiap kali mobil hitam melintas, bahunya menegang. Saat angkutan datang, Alena naik lebih dulu. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh, semoga payungnya masih kuat, katanya. Raka tersenyum tipis. Ia tidak tahu, malam itu, payung rapuh itulah yang menjadi saksi awal dari takdir yang akan mengubah hidup mereka berdua.
Karena pertemuan itu bukan kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hindari lagi. Segalanya mulai terasa salah sejak malam setelah pertemuan di halte itu. Raka sedang berjalan pulang menyusuri gang sempit ketika suara mesin mobil terdengar terlalu pelan untuk ukuran jalan sepi. Lampunya tidak menyala penuh, hanya garis tipis cahaya yang merayap di aspal basah. Mobil hitam, tanpa pelat depan, bergerak perlahan, seolah tidak ingin terlihat, namun juga tidak peduli jika dilihat. Awalnya Raka mengira itu bukan urusannya. Ia sudah terlalu sering belajar bahwa ikut campur hanya membawa masalah. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang turun dari mobil itu, Alena. Bukan Alena yang ia lihat di majalah. Bukan Alena dengan pengawal dan sopir. Mantelnya basah, rambutnya berantakan, dan wajahnya pucat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dunia yang ia kenal tidak lagi aman. Di seberang jalan, dua pria lain keluar dari mobil. Gerakan mereka tenang, terlalu tenang. Bukan orang yang kebetulan lewat. Bukan orang baik. Raka bersembunyi di balik tiang listrik, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak mendengar percakapan jelas, hanya potongan kata yang tertelan hujan. Dokumen itu, bukan hakmu, keluarga akan menanggung akibatnya. Alena mundur selangkah. Tangannya menggenggam tas dengan terlalu erat. Lalu, dalam satu momen kacau, tas itu terjatuh. Isinya tumpah ke jalan. Berkas. Flash disk. Kertas dengan kop perusahaan besar. Satu pria refleks mengambil sebagian, tapi hujan dan panik membuat beberapa lembar terseret ke selokan. Raka, tanpa sadar, melangkah maju dan meraih satu map coklat yang hampir hanyut. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Mungkin karena naluri. Mungkin karena wajah Alena saat itu, wajah seseorang yang sedang kehabisan pilihan. Mobil hitam kembali melaju. Alena dipaksa masuk. Jalan kembali sepi, menyisakan hujan, napas Raka yang tersengal, dan satu map dingin di tangannya. Di kamar sempitnya malam itu, Raka membuka map tersebut. Angka-angka tidak masuk akal. Laporan yang ditandatangani, tapi tidak sesuai kenyataan. Foto proyek yang tampak megah, namun disertai catatan kecil tentang kecelakaan kerja yang diselesaikan secara internal. Ada nama-nama, ada tanggal. Ada bukti. Dan ada satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Jika dokumen ini bocor, semua harus diamankan. Sejak saat itu, Raka merasa tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Langkah kaki di luar kamar. Motor yang berhenti terlalu lama. Tatapan asing di warung kopi. Dunia kecilnya tiba-tiba dipenuhi bayangan ancaman yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia hanya buruh harian. Tapi kini, tanpa pernah meminta, ia memegang sesuatu yang bisa menghancurkan orang-orang berkuasa. Dan benih masalah itu sudah terlanjur tumbuh. Ia tidak tahu kapan akan meledak, ia hanya tahu, setelah malam itu, hidupnya tidak akan pernah kembali aman. Malam-malam berikutnya menjadi ujian paling sunyi dalam hidup Raka. Ia duduk di lantai kamarnya yang sempit, bersandar pada dinding yang dingin dan lembab. Lampu bohlam menggantung, berayun pelan setiap kali angin menyusup dari celah jendela. Di hadapannya, map coklat itu terbuka. Kertas-kertas di dalamnya terasa lebih berat daripada karung semen yang biasa ia angkut. Tangannya gemetar. Ini bukan urusanku. Batinnya berulang kali mencoba meyakinkan diri, ia hanya buruh harian. Tidak punya koneksi. Tidak punya kuasa. Bahkan untuk membayar obat ibunya saja, ia sering terlambat. Lalu kenapa hidup justru melemparkan beban sebesar ini ke pundaknya? Setiap angka di laporan itu seperti tuduhan. Setiap tanda tangan seperti jerat. Raka tahu, kalau ia menyerahkan dokumen ini ke pihak berwenang, ia mungkin tidak akan dianggap serius. Bahkan bisa jadi, namanya akan sampai ke telinga orang-orang yang tidak segan membereskan masalah. Bayangan ibunya muncul di benaknya. Wajah lelah yang tetap memaksakan senyum. Bagaimana kalau aku menghilang? Bagaimana kalau mereka datang ke rumah? Ia menutup map itu dengan kasar, seolah bisa mengunci semua masalah di dalamnya. Ia berdiri, mondar-mandir di ruang sempit itu, lalu berhenti di depan cermin kecil yang retak. Yang menatap balik hanyalah seorang pemuda kurus, dengan mata lelah dan masa depan yang rapuh. "Siapa kamu pikir kamu ini?" gumamnya pelan. "Pahlawan?" Ia tertawa kecil, getir.
Dunia tidak pernah baik pada orang sepertinya. Orang seperti Raka diajari satu hal sejak kecil, jangan macam-macam kalau ingin selamat. Ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal pesan singkat. Kami tahu kamu ada di sekitar kejadian itu. Jangan lakukan hal bodoh. Napas Raka tercekat. Ancaman itu nyata sekarang. Tidak lagi berupa firasat. Tidak lagi bayangan. Seseorang benar-benar mengawasinya. Seseorang siap bertindak. Ia duduk kembali, kali ini memeluk lututnya. Kepalanya dipenuhi dua suara yang saling bertabrakan. Diam, dan hidupmu mungkin aman bertindak, dan hidup orang lain mungkin terselamatkan. Wajah Alena kembali muncul di ingatannya. Tatapan panik di bawah hujan. Tangannya yang gemetar. Ia ingat bagaimana ia sendiri sering berharap. Sekali saja, ada orang yang mau peduli saat hidupnya terjepit. Kalau aku diam, bisiknya pada diri sendiri, apa bedanya aku dengan mereka? Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut semata, tapi karena lelah harus selalu memilih bertahan di dunia yang tidak adil. Pada akhirnya, Raka membuka kembali map itu. Ia merapikan kertas-kertasnya. Menyimpannya lebih aman. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini, ada tekad di sana. Ia belum tahu caranya. Ia belum tahu risikonya. Namun satu hal mulai jelas di hatinya. Lebih baik kehilangan rasa aman, daripada kehilangan diri sendiri. Dan keputusan itulah yang perlahan menyeretnya menuju titik tanpa jalan kembali. Tekanan itu datang bukan sekaligus, melainkan bertubi-tubi, seperti ombak yang sengaja menguras tenaga sebelum menyeret ke dasar. Hari-hari Raka berubah menjadi rangkaian kewaspadaan tanpa jeda. Ia merasa diawasi setiap kali melangkah keluar rumah. Setiap motor yang melambat, setiap bayangan yang berhenti terlalu lama, membuat dadanya mengeras. Bahkan di tempat kerja, suara palu dan mesin kini bercampur dengan ketakutan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Puncaknya datang ketika ia mencoba mencari bantuan. Dengan pakaian kerjanya yang masih berbau debu, Raka berdiri di lobi gedung tinggi, dingin, luas, dan penuh pantulan cahaya. Ia menggenggam map itu erat-erat, seperti pelampung terakhir di tengah laut. Ia menjelaskan seadanya pada petugas keamanan, suaranya bergetar namun jujur. Namun yang ia terima hanyalah tatapan sinis. "Mas, kalau tidak ada janji, jangan bikin keributan," kata salah satu satpam yang lain tertawa kecil. "Dokumen beginian banyak palsunya." Raka dipersilakan pergi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan sesuatu yang lebih menyakitkan, diremehkan. Saat ia melangkah keluar, hujan kembali turun. Kota seakan menutup pintu-pintunya satu persatu. Dan di seberang jalan, ia melihat mobil hitam itu lagi. Kali ini lebih dekat. Raka berlari. Ganggang sempit menjadi labirin. Nafasnya terburu-buru, jantungnya hampir meledak. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya, teratur, yakin. Orang-orang itu tidak panik. Mereka tahu waktu berpihak pada mereka. Ponselnya bergetar lagi. "Kamu tidak akan sempat." Ancaman itu bukan lagi kata-kata kosong. Di kamar malam itu, Raka mendapati jendela terbuka. Lemarinya berantakan. Map itu masih ada, tapi beberapa salinan hilang. Pesannya jelas, mereka bisa masuk kapan saja. Waktu menipis. Bukti terancam hilang. Dan yang paling menyakitkan, Raka mulai meragukan dirinya sendiri. Apa aku sudah terlalu jauh? Apa semua ini sepadan? Ia duduk di lantai, punggungnya bersandar ke pintu, seolah tubuhnya satu-satunya kunci yang tersisa. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Tidak berdaya. Sendirian. Semua jalan terasa tertutup. Dan justru di titik itulah, sebuah pesan masuk, singkat, tanpa nama, yang mengubah arah segalanya. "Jika kamu ingin kebenaran didengar, datang malam ini." Sendirian. Tidak ada jaminan. Tidak ada kepastian, hanya satu kesempatan terakhir. Raka menatap layar ponselnya lama sekali. Ia tahu, langkah berikutnya bisa menjadi akhir, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu, kota terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah ikut menahan napas. Raka berdiri di tepi gedung parkir bertingkat yang hampir ditinggalkan. Lampu-lampu neon berkedip, setengah mati,
memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus di lantai beton basah. Map coklat itu terselip di balik jaketnya, menekan dadanya seperti pengingat bahwa ia masih bisa mundur, jika mau. Namun langkahnya tetap maju. Ia tahu ini jebakan. Terlalu rapi. Terlalu sepi. Tapi justru karena itu, ia datang. Karena kebenaran tidak pernah lahir di tempat aman. Suara langkah bergema dari lantai atas. Mobil hitam itu sudah menunggu. Dua pria turun lebih dulu. Lalu Alena muncul di antara mereka. Wajahnya pucat, matanya menyiratkan campuran takut dan harap. Saat pandangan mereka bertemu, Raka tahu satu hal, ia datang tepat waktu. Serahkan semuanya, kata salah satu pria, tenang, seperti sedang menagih hutang kecil, ini tidak sebanding dengan hidupmu. Raka menelan ludah. Tangannya dingin. Dunia seolah menyempit, menyisakan detik-detik yang terasa terlalu cepat. Ia melirik ke pintu besi di belakang Alena, tertutup, terkunci. Jalan keluar hanya satu, dan ia berdiri di sana. Kalau aku serahkan, suara Raka bergetar tapi jelas, berapa banyak lagi yang harus kalian diamkan? Tawa kecil terdengar. Meremehkan? Kamu bukan siapa-siapa, jawab mereka. Dan itu sebabnya kamu bisa hilang. Saat itulah segalanya bergerak cepat. Raka melempar map itu ke lantai, bukan sebagai tanda menyerah, tapi pengalih. Ia berlari, mendorong Alena ke belakang, dan menahan pintu besi dengan seluruh tenaganya ketika salah satu pria mencoba menutupnya kembali. Tubuhnya terhempas, bahunya menghantam besi, darah mengalir tipis di pelipisnya. Pergi, teriaknya pada Alena. Sekarang. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara terdengar dari ponsel Alena, rekaman otomatis yang ia aktifkan sejak awal. Suara ancaman. Nama-nama disebut. Angka-angka disebut. Kebenaran mengalir tanpa bisa dihentikan. Satu pria panik. Yang lain terlambat. Sirene mendekat. Raka jatuh terduduk, napasnya terengah. Dunia berputar. Namun di tengah rasa sakit itu, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wajah-wajah yang selama ini berkuasa, kehilangan kendali. Orang yang diremehkan telah menjadi kunci, bukan karena kekuatan, bukan karena uang, melainkan karena keberanian untuk tidak mundur saat semua orang berharap ia diam. Malam itu, nasib berbalik arah. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya lagi. Pagi datang tanpa gegap gempita. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada sorak-sorai. Hanya cahaya matahari yang perlahan masuk melalui jendela rumah sakit, jatuh tepat di wajah Raka yang terbaring lemah di ranjang putih. Bahunya diperban, kepalanya masih terasa berat, dan setiap napas mengingatkan bahwa ia nyaris kehilangan segalanya malam itu. Namun ia masih hidup. Di kursi dekat jendela, Alena duduk diam. Mantelnya telah berganti pakaian sederhana. Rambutnya terikat asal. Untuk pertama kalinya, ia tidak tampak seperti pewaris apapun. Hanya seorang perempuan yang baru saja selamat dari kegelapan yang hampir menelannya bulat-bulat. Berita bergerak cepat. Layar televisi di sudut ruangan menayangkan siaran langsung. Penggeledahan kantor pusat, pejabat perusahaan digiring masuk mobil polisi, konferensi pers yang penuh pertanyaan tajam. Nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh kini disebut dengan nada dingin dan formal. Skandal itu nyata. Dan tak bisa ditarik kembali. Alena menatap layar itu lama, lalu memejamkan mata. Ini semua akan mengubah hidup banyak orang, katanya pelan. Tidak ada kegembiraan di suaranya, hanya kelelahan dan kesadaran bahwa kemenangan pun membawa kehilangan. Raka tersenyum tipis. Ia tidak sepenuhnya mengerti dunia itu. Yang ia tahu, ancaman berhenti. Pesan-pesan gelap tidak lagi masuk. Bayangan mobil hitam menghilang dari sudut-sudut jalan. Namun harga dari pilihannya tetap ada. Ia kehilangan pekerjaannya, atasan tidak mau, terlibat masalah. Ia harus pindah sementara demi keamanan. Ibunya ketakutan, meski berusaha tegar. Hidupnya tidak tiba-tiba menjadi mudah. Tidak ada hujan uang. Tidak ada perubahan instan. Yang berubah adalah cara orang memandangnya, dan cara ia memandang dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Raka berdiri di pagi yang sunyi, memandangi kota dari jendela kamar barunya. Masih sederhana, masih jauh dari mewah. Tapi untuk pertama kalinya,
Ia merasa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan hanya bertahan. Alena datang sebelum berangkat. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya, katanya Raka menggeleng. Aku juga tidak tahu bagaimana hidup kalau malam itu aku pergi. Mereka saling menatap, mengerti bahwa tidak semua ikatan harus diberi nama. Di luar, kota kembali berjalan. Namun sesuatu telah bergeser, pelan, nyaris tak terlihat, karena satu orang biasa memilih untuk tidak diam. Kisah ini tidak berakhir dengan tepuk tangan, karena hidup jarang memberi penutup yang rapi. Ia berakhir dengan keheningan, jenis keheningan yang memaksa kita berpikir, bukan melupakan. Raka berjalan sendiri di pagi yang baru. Jalanan masih lengang, sisa hujan semalam meninggalkan pantulan cahaya di aspal. Kota yang sama, dengan gedung-gedung yang sama, kini terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah sepenuhnya, tetapi karena satu hati di dalamnya tidak lagi tunduk pada ketakutan. Ia sadar, keberanian tidak selalu tampak seperti teriakan lantang atau aksi heroik. Kadang, keberanian hanyalah keputusan sunyi untuk tetap berdiri ketika semua alasan untuk pergi terasa lebih masuk akal. Keputusan untuk memilih benar, meski tidak ada jaminan aman. Di tempat lain, orang-orang berkuasa mungkin masih mencoba merapikan citra. Sistem mungkin akan kembali timpang. Ketidakadilan tidak serta-merta lenyap. Namun kebenaran telah menunjukkan satu hal penting. Ia bisa lahir dari tangan yang paling tidak diperhitungkan. Alena pun belajar hal yang sama. Bahwa kekayaan tanpa nurani hanyalah beban, dan bahwa tidak semua penyelamat datang dengan jas mahal. Beberapa datang dengan payung bocor, tangan kasar, dan keberanian yang tumbuh dari luka panjang. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang buruh harian atau pewaris konglomerat. Ini tentang pilihan. Tentang saat ketika nalar berkata, selamatkan dirimu, namun nurani berbisik, selamatkan yang benar. Takdir memang mempertemukan mereka, namun pilihanlah yang membuat kisah ini berarti. Karena dunia tidak berubah oleh mereka yang selalu berada di atas, melainkan oleh mereka yang, meski diremehkan, menolak berhenti menjadi manusia. Dan mungkin, di suatu sudut kota yang lain, keputusan kecil yang sama sedang menunggu untuk diambil. Kalau kamu berada di posisi Raka, apa yang akan kamu pilih? Tulis di kolom komentar, dan bagikan kisah ini untuk mengingatkan. Keberanian sering lahir dari tempat yang paling diremehkan.